Oke, lanjut kawan. Yuk. Berikut ini merupakan ciri-ciri dari salah satu tahap proses sosialisasi. Oke. Nah, yang ditanyakan apa nih kira-kira? Pernyataan di atas yang merupakan ciri-ciri tahap apa? Jadi, sosialisasi itu ada tahap persiapan ya atau preparatory stage ya atau tahap persiapan namanya. Tahapnya tahap persiapan atau apa tadi? Preparatory stage gitu. Tahap kedua ada tahap meniru. Nah, tahap meniru. Nah, tahap persiapan itu apa sih? Contohnya ya, gampangnya itu adalah kayak anak belajar bicara, mengucapkan kata mama, papa, gitu ya. Masih dengan susah itu namanya tahap persiapan. Oke, tahap meniru contohnya seperti apa sih? Anak bermain rumah-rumahan, anak bermain misalnya masak-masakan, itu tahapnya tahap meniru, gitu ya. Terus berikutnya ada tahap persiapan bertindak. Nah, ada persiapan aja, ada persiapan bertindak. Nah, persiapan bertindak itu disebut juga game stage gitu ya. Nah, persiapan bertindak itu adalah pergaulan dengan teman sebaya di sekolah gitu ya. Itu contoh persiapan bertindak gitu ya. Nah, pokoknya pergaulan di luar lingkungan keluarga. Ada steps di mana step ini dianggap anak atau orang lebih dewasa, yaitu disebut kalau tadi persiapan bertindak, sekarang penerimaan norma. Step namanya penerimaan norma kolektif. Penerimaan norma. Norma apa? Norma kolektif. Kolektif. Gitu ya. Ini kayak manusia lebih dewasa lagi ya. Contohnya seorang mahasiswa dari daerah luar Jawa misalnya ya, atau kuliah di Jawa atau kuliah di mana misalnya Bandung dan sebagainya, dia harus mampu menyelesaikan tempat itu juga masuk step penerimaan norma kolektif. Pernyataan di atas ya, kembali ke soal ya, merupakan cerita apa nih? Diperoleh sejak lahir. Berarti ini awal banget nih, ya kan? Kalau awal banget ya apa? Ya ini berarti kan? Nah, gitu ya. Sip, gitu ya. Ini masa-masa bayi gitu ya. Orang belajar ngomong, mama, papa belum jelas, sebagainya itu ada di sini. Berarti ini masuknya apa tadi? Persiapan atau preparatory stage. Nah, gitu ya. Sip, oke. Sip, see you next. Maju terus, pantang mundur. Dadah. Oke, lanjut kawan. Berikut merupakan tahap-tahap proses sosialisasi. Ada tahap 1, 2, 3, 4. Oke ya, susunlah proses sosialisasi di bawah ini menjadi urutan yang benar. Bukan di bawah ini ya, di atas menjadi urutan yang benar. Oke, jawab. Kita lihat ya urutannya. Jawab. Yang pertama adalah apa? Tahap persiapan nih, stage. Nah, ini yang pertama. Nih, tahap ke-1. Nah, gitu ya. Tahap keduanya apa? Coba. Betul, tahap keduanya adalah meniru. Ada nggak nih meniru? Ini dia meniru. Tahap keduanya adalah ini dia, meniru. Tahap ketiganya apa? Persiapan bertindak. Ini dia. Sip. Tahap keempatnya adalah oke, penerimaan norma kolektif. Oke. Berarti kalau diurut ini adalah nomornya nomor 2 dulu. Terus ke sini 4 gitu ya. Terus ke sini 1, terus 3. Cakep. Gitu ya. Ini dia berarti 2 4 1 3. Ada nggak? Aha, ini dia. Oke, bisa ya. Sip, sukses, maju terus, pantang mundur. Dadah. Oke, yuk kita percaya soalnya ya. Keluarga Benny termasuk keluarga yang cukup demokratis. Orang tuanya tidak pernah memaksakan kehendaknya kepada Benny. Benny diberi kebebasan untuk mengambil keputusan dalam hal apapun, seperti menentukan jurusan untuk di perguruan tinggi.
orang tuanya hanya memberikan pandangan-pandangan untuk atau masukan. Pengambilan keputusan tetap diserahkan kepada Benny yang akan menjalankannya. Pola sosialisasi yang dilakukan keluarga Benny bukan Roni. Ini ya. Masa soalnya Benny tiba-tiba jadi Roni ini ya. Roni teh siapanya Benny kira-kira itu. Oke ya. Nah, ini Benny. Oke ya. Adalah kondisi seperti ini pola sosialisasi seperti ini ada dua macam, yaitu pola represif dan partisipatif. Polanya ada dua, ada represif, terus ada partisipasif. Partisipasif. Kalau represif di sini orang tua itu dominan. Ortu dominan. Jadi banyak menentukan ya. Di kondisi ini ortu banyak menentukan. Oke ya, jadi penekanannya pada orang tua dan pengaruh orang tua sangat kuat. Itu di model represif. Kalau model partisipasif justru ortu tidak dominan. Justru penekanannya pada anak gitu ya. Jadi atau anak dominan gitu ya. Ortu hanya mendampingi saja gitu ya. Atau kalau ini penekanan pada ortu, ini penekanan pada ortu seperti ini atau orang tua. Kalau di sini penekanan pada anak. Jadi anak diberi keleluasaan, penekanan pada anak. Gitu ya. Jadi ortu hanya mendampingi aja sifatnya ya, atau memberi saran dan sebagainya. Mendampingi. Oke, sip. Di keluarga siapa itu? Benny. Kira-kira yang cocok yang mana? Oke, orang tuanya hanya memberikan pandangan-pandangan nih. Ortunya hanya memberikan pandangan atau masukan. Berarti yang ini ya, partisipasif. Penekanan pada anak, jadi artinya anak lebih dominan, ortu hanya mendampingi. Berarti apa? Partisipasif. Bolehlah ya. Oke, sip, ikut ya. Bisa ya. See you next. Maju terus, mantang mundur. Dadah. Oke kawan, yuk gini ya. Ada peribahasa yang mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing berlari, gitu kan ya. Oke, walaupun ini hanya peribahasa aja gitu ya, nggak beneran gitu ya. Gurunya kencing berdiri, muridnya benar-benar lari, enggak ya. Nanti bahasa semua celananya. Artinya guru sebagai salah satu media sosialisasi yang memberikan pengaruh terhadap pembentukan kepribadian anak harus memberikan contoh yang baik. Oke. Karena anak akan meniru segala perilakunya, tindak tanduk ataupun attitude gurunya. Jika guru memberikan contoh baik, maka anak akan berkelakuan baik. Begitu juga sebaliknya. Jika memberikan contoh buruk, kemungkinan anak akan berperilaku lebih buruk. Nah, itu ya. Dari contoh ilustrasi tersebut di atas, faktor yang mempengaruhi pembentukan kepribadian adalah faktor apa nih kira-kira? Biologiskah, geografiskah, kebudayaan khusus, pengalaman kelompok, atau pengalaman unik? Yap, betul. Karena gini, terjadinya hubungan antara guru dengan siswa itu adalah terjadinya pada kelompok. Kelompok mana? Kelompok belajar. Maksudnya kelompok belajar itu adalah di mana mereka bertemu antara guru dan siswa di tempat pembelajaran. Ya kan ya, saling berinteraksi untuk mengadakan kegiatan belajar mengajar. Bukan karena biologis, bukan ya, tapi karena gurunya mengajar dan si muridnya diajar. Di kelompok itulah mereka bertemu gitu ya. Sehingga faktor yang mau mempengaruhi pembentukan kepribadian mereka apa? Biologis jelas bukan, kadang ada hubungan bapak anak gitu kan ya. Geografis juga enggak, kebudayaan enggak ada. Dia justru di pengalaman kelompok khusus. Kelompok yang terbentuk dari apa tuh tadi? Ya, proses kegiatan belajar mengajar seperti itu gitu ya. Karena di kelompok belajar itu ada guru, ada siswa, mungkin nanti akan ada
kepala sekolah di sana dan sebagainya. Oke ya, sip. Jadi yang lebih tepat adalah faktor pengalaman kelompok. Oke? Oke, mantap. Oke, see you. Sukses buat kalian semua. Maju terus, pantang mundur. Dadah.